Apa sih Pak sebenarnya desain komunikasi visual itu Pak? Nah, ini dia. Banyak yang salah kaprah tentang desain komunikasi visual. Kenapa saya bilang salah kaprah? Mayoritas dari teman-teman atau umum menganggap desain komunikasi visual itu ada animasi. Kenalin, nama aku Cinta Anggraini dari SMK BPSK 2 Jakarta Timur. Di podcast series P2PTK kali ini, aku bakalan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu menaati protokol kesehatan ya. Di podcast kali ini, aku ditemenin oleh seorang guru. Boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Sabtono Haji. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta Barat. Sekarang boleh dong kita tanya-tanya Bapak. Boleh? Boleh, silahkan Cinta. Gimana sih Pak cerita awalnya kenapa Bapak bisa terjun di dunia desain komunikasi visual? Oh, desain komunikasi visual. Jadi awalnya dulu waktu zaman kuliah. Nah, jadi kuliahnya saya itu boleh nyebutin merek? Boleh dong. Oke. Saya masuk di IKIP dulu, namanya IKIP kan, Institut ke IKIP, sekarang ganti nama jadi UNJ. Dikenal keren UNJ. Banget. Jadi saat itu saya masuk jurusan seni rupa. Seni rupa. Dan di situ ada beberapa pelajaran yang menyangkut dengan dunia desain komunikasi visual. Gitu. Apakah sih Pak dari awal emang ada ketertarikan menjadi guru atau berkecimpung di dunia desain komunikasi visual ini? Nah, balik lagi saat kuliah di UNJ itu atau di Universitas Negeri Jakarta jurusan seni rupa ada mata pelajaran atau mata kuliah desain komunikasi visual, tapi saya lebih tertarik di mata kuliah fotografi. Fotografi. Iya. Tapi karena menurut saya cuman itu hanya 2 SKS 1 semester 6 bulan, saya ngerasa masih kurang. Nah, karena masih kurang, saya pengen menggali lagi, saya ikut klub fotografi kampus. Keren banget. KMPF, kelompok mahasiswa peminat fotografi. Nah, nggak sampai di situ, ternyata kita berkolaborasi dengan klub-klub fotografi di Jakarta awalnya kan, untuk pameran di segitiga atrium. Nah, di situ saya ikut komunitas kelompok mahasiswa peminat fotografi se-Jakarta. Lalu tertarik lagi, nggak sampai di situ, ikut lagi ke seluruh Indonesia komunitas fotografinya. Keren banget ya, saya insecure sama Bapak deh Pak. Terima kasih. Nah, ada lagi nih Pak. Ada kesulitan tersendiri gak sih Pak selama mengajar jadi guru desain komunikasi visual itu? Pasti. Kesulitan itu pasti ada. Namanya mengajar ya? Mengajar atau dalam kehidupan manusia pasti ada kesulitan. Iya, pasti. Kesulitan yang saya alami adalah keterbatasan buku. Keterbatasan buku. Iya, keterbatasan buku panduan atau buku pegangan untuk beberapa pelajaran yang memang belum ada bukunya. Jadi saya mengajarkan apa yang udah pernah saya dapatkan di tempat kuliah dulu, gitu. Jadi sedikit sharing knowledge juga. Yang penting udah ada patokan silabus sama RPP-nya, rambu-rambu lalu lintasnya, rambu-rambu dalam mengajarnya, baru disesuaikan dengan saat saya ngambil kuliah dulu. Gitu. Apa sih Pak sebenarnya desain komunikasi visual itu Pak? Nah, ini dia. Banyak yang salah kaprah tentang desain komunikasi visual. Kenapa saya bilang salah kaprah? Mayoritas dari teman-teman atau umum menganggap desain komunikasi visual itu
ada animasi. Iya. Iya tuh. Ya kan? Sedangkan kalau dilihat dari kurikulumnya, tidak ada satu mata pelajaran pun di dalam desain komunikasi visual yang pelajarannya itu tentang animasi. Nah, itu masuknya ke ranah multimedia. Oh, multimedia. Multimedia ada. Jadi kalau desain komunikasi visual itu hanya lebih menitik beratkan kepada desain komunikasi visualnya, komputer grafis, ngedit media cetak, kayak misalkan spanduk, poster, leaflet, baleho, gitu. Lalu ada fotografi dan videografi. Gitu. Iya ya, paham. Apa aja sih Pak yang dipelajari di desain komunikasi visual itu? Nah, di desain komunikasi visual kita mempelajari segala sesuatu seni tentang visual. Suara-suara gitu bukan? Suara berbeda lagi. Nah, itu kan seni suara. Kalau seni visual beda lagi ya berarti beda ya. lagi. Beda lagi. Boleh sih ada nanti seni suara, tapi masuknya ke dalam dunia videografi itu hanya sekedar dubbing atau dubbing, mungkin ya. saat ngedit video kan ada voice over. Iya. Iya, atau misalkan suaranya wah ini kayaknya ada crowded atau apa, diganti dengan suara, tapi bukan itu titik beratnya. Lebih ke arah suara itu sebagai pelengkap. Iya, tapi intinya lebih ke arah seni visual. Gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak tentang perkembangan desain komunikasi visual akhir-akhir ini? Perkembangan seni desain komunikasi visual itu sangat pesat sih kalau saya lihat. Soalnya desain komunikasi visual pasti terkait dengan teknologi. Teknologi. Nah, kalau zaman saya kuliah dulu masih manual. Kita membuat sebuah poster atau apapun lah desain itu masih manual, kolase, tempel, nyari gambar di majalah, print out, gunting, tempel. Tapi sekarang pakai koran gitu ya. Betul, koran, majalah, tapi nggak apa-apa, itu basic gitu. Ya, basic. Akhirnya kita membuat, kalau zaman sekarang kita membuat kolase atau potongan-potongan seperti itu secara digital. Searching gitu ya nyarinya, terus di print gitu bukan? Bisa juga, tapi udah ada langsung bahkan dari handphone pun bisa. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang ngedit gambar seperti Canva. Tahu. Jadi dia tuh tinggal tempel aja langsung gitu ya. Justru di generasi kalian nih, generasi milenial yang dibilang generasi milenial itu lebih kaya, lebih, dan saya lihat perkembangannya sangat pesat banget. Anak-anak itu jauh lebih kreatif dibanding saya. Pernah ada cerita lucu gak sih Pak selama mengajar gitu? Wah, kalau masalah cerita lucu banyak ya pasti ya. Jadi ya mungkin sedikit aja ya yang saya alamin yang menurut saya unik gitu, lucu. Jadi saat di pelajaran saya, coba deh ngaku deh buat sobat kompeten. Ada gak saat ngajar, saat ada pelajaran, ada yang izin ke kamar mandi tapi beloknya ke kantin? Iya. Iya. Nah, ini pas lagi nemuin kayak gitu nih anak nih kok udah lama nih, udah lebih dari 5 menit 10 menit kok nggak balik-balik ya. Curiga, masuk ke kantin. Bener. Lagi ngapain bang? Bapak lagi makan pak. Oh ya udah, terusin. Ya saya nyuruh terusin, nggak saya suruh berhenti. Kenapa? Karena kan mubazir kalau selesai. Buat ya, Bapak aja turun ambil pak. Jangan juga. Ya kan, daripada mubazir lanjutin. Nah begitu udah selesai, saya bilang, nah kan udah selesai makan nih. Berarti udah punya tenaga kan? Udah. Nah kalau udah punya tenaga, sayang kalau misalkan diendepin gitu aja, nanti jadi lemak. Kita bakar kalori yuk gitu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama, 5 keliling aja lapangan. Terus pernah ada yang tidur gitu pak di sekolah? Yang di tidur kelas. di sekolah juga, di kelas juga banyak sih sebenarnya. Ada juga yang ketahuan, tapi ya dalam kalau saya pribadi, daripada marahin atau apa, ya nggak apa ya, kurang serap lah kalau saya. Lebih baik dibercandain lagi. Gitu. Berarti Bapak sabar banget ya Pak.
Bagus Pak. Ya harus lah. Lanjut ya Pak. Silakan Cinta. Desain komunikasi visual itu punya kesamaan gak sih Pak sama seni fotografi? Nah, itu tadi yang dibilang. Sebenarnya desain komunikasi dan visual itu di bawahnya ada mata pelajaran fotografi. Secara nggak langsung, fotografi adalah salah satu bagian dari desain komunikasi visual. Contohnya, misalkan kita membuat sebuah poster, ya kan? Untuk membuat sebuah poster, kita pastikan butuh bahan-bahannya. Iya. Misalkan poster untuk film deh, berarti kan kita harus ada ceritanya si pemainnya. Nah, cara dapetin gambar pemainnya dengan apa? Salah satunya dengan foto, ya kan? Bahannya adalah fotografi, langsung diedit buat jadi poster filmnya. Jadi fotografi adalah istilahnya anaknya dari desain komunikasi visual. Begitu. Desain komunikasi visual ini punya tempat tersendiri gak sih Pak di hati Bapak? Wah, kalau masalah tempat tersendiri di dalam hati saya, mohon maaf, nggak ada. Karena yang ada di hati saya cuma ada anak dan istri saya. Iya. Saya ada nggak Pak? Nggak. Intinya sebenarnya yang saya bilang tadi, kalau masalah ada gak sih di dalam hati saya, pasti ada. Pasti ada. Intinya kan ada tuh asumsi pekerjaan yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Hobi, iya. Nah, cintai dulu pekerjaannya, nikmatin dulu pekerjaannya, dan saat kalian bekerja, niscaya pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Begitu. Jadi pasti ada lah. Gimana sih Pak momen pertama kali Bapak ngajar di bidang desain komunikasi visual? Momen pertama kali ngajar excited sih pastinya. Wih, istilahnya ini kan istilah bidang saya nih, gitu. Waktu kuliah seni rupa, selain kuliah, selain ngajar, saya juga punya aktivitas dunia usaha di bidang dokumentasi. Disuruh ngajarin untuk dunia dokumentasi, ya pasti seneng lah. Oh iya. Ya, gitu. Jadi, hobi Bapak ya. Nah, itu dia. Hobi yang dibayar adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nikmat banget ya Pak. Mantap. Apa desain komunikasi visual itu terpakai di kehidupan sehari-hari Bapak? Pasti. Desain komunikasi visual pasti terpakai di dunia di kehidupan Bapak ya. Sehari-hari. Contohnya yang tadi saya bilang, selain saya ngajar, saya juga punya usaha di bidang dokumentasi. Iya. Pastinya untuk foto, fotografer gitu ya. Iya, fotografi, videografi, dari hal sepele aja. Misalkan acara pernikahan, tiap minggu kan pasti ada aja pernikahan. Iya, ada Nah, aja. buangannya di mana? Berarti kan harus diedit. Kalau diedit, berarti harus connect-nya ke dunia desain komunikasi visual. Jadi sangat-sangat masuk ke dalam dunia kehidupan sehari-hari pastinya. Gitu. Kan Pak Agustin ini seorang guru desain komunikasi visual ya Pak. Kebetulan dalam mata pelajarannya ada mapel fotografi kan? Iya. Apakah Pak Agustin ini punya komunitas fotografi? Ada pastinya. Ada. Dari awal kuliah sampai sekarang saya aktif di komunitas Lubang Jarum Indonesia. Nah, apa itu komunitas Lubang Jarum Indonesia? Adalah sebuah komunitas fotografi yang balik lagi ke basic. Kenapa? Karena tubuh manusia itu adalah analog. Nah, saya meminjam kata-kata dari salah satu mentor saya, Kang Ray atau Abah Ray Bahtiar Derajat. Dia founder dari komunitas Lubang Jarum Indonesia. Bahwa tubuh kita adalah analog. Kitalah yang menentukan segala sesuatunya. Di komunitas Lubang Jarum Indonesia ini sebenarnya kita nggak ada pusat, dalam arti kata siapa nih yang ngundang kita, siapa yang bikin acara. Komunitas Lubang Jarum Bandung, berarti pusatnya di Bandung. Iya, di Bandung. Berarti kalau komunitas Lubang Jarum Jakarta, berarti pusatnya di Jakarta. Jadi semuanya adalah pusat. Iya. Gitu. Di dalam komunitas Lubang Jarum Indonesia ini akhirnya mengantarkan saya untuk bisa keliling Indonesia.
keren banget ya Pak. Jadi saat itu pernah saya bareng dengan para arkeolog, para pemerhati budaya untuk menggali salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang menurut saya itu tertua, itu di situs Buni. Situs Buni sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Di situ ada peninggalan sekitar abad kedua atau ketiga. Nah, yang membuat saya tertarik adalah saya kan menggeluti bidang fotografinya makro. Saya berkarya makro. Ada salah satu aksesoris yang ditemui oleh arkeolog itu bentuknya sekecil ini, seukuran biji merica. Nah, tetapi dalam sebiji mericanya itu, dalam aksesoris itu ada motif. Bayangin, biji merica gak nyampe 1 senti lah. Iya. Tapi di dalam 1 senti itu ada 15, di garisnya itu ada 15 motif. Wah. Nah, kebayangkan berarti satu motifnya kurang dari 1 mili. Dan itu terbuat dari logam mulia atau emas. Sedangkan untuk teknologi seperti itu baru bisa ditemuin di abad sekarang ini, abad 20. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, agak sedikit nyeleneh sih. Iya. Nih yakin nih bikinan manusia? Jangan-jangan beneran Bandung Bondowoso itu beneran ada? Kita kan nggak pernah tahu. Kalau zaman dulu kan katanya orangnya sakti-sakti. Cuman teknologi itu udah dibuatnya dengan teknologi laser. Tapi zaman abad kedua dan ketiga itu udah ada belum teknologi laser? Belum ada kan? Jangan-jangan memang saat itu masyarakat kita memang sakti-sakti, cuma diginiin langsung jadi. Nah, karena penggalian informasi seperti itu, kita memutuskan untuk membuat sebuah buku filosofi penghayat cahaya. Nah, terus ada lagi foto-foto yang kita dapatkan di situ kita pamerkan. Kalau nggak salah waktu itu saya pamerkan di Bali. Oh, kayak pameran-pameran gitu. Iya, pameran fotografi bertajuk Kisah Samudra. Gitu. Akhirnya dengan masuk ke komunitas Lubang Jarum Indonesia, saya punya banyak saudara baru di situ, punya banyak teman baru. Dan salah besar kalau misalkan ada yang berasumsi, ngapain sih kita balik lagi ke dunia lubang jarum, sekarang udah eranya digital loh, ngapain sih motornya pakai kaleng gitu. Justru salah. Kenapa? Karena kodratnya manusia dilahirkan tidak langsung bisa berlari. Iya. Kita begitu lahir ditakdirkan pertama kan tengkurap dulu. Iya, merangkak dulu, merambat jalan, jatuh, lalu hingga bisa berlari. Jadi komunitas Lubang Jarum itu mengajarkan saya untuk kembali lagi ke basic. Kita gali kepekaan kita terhadap basic atau tubuh manual kita ini, gitu. Karena balik lagi seperti kata mentor saya, tubuh manusia adalah analog. Gitu. Selain dunia desain komunikasi visual, Pak Agustin ini aktif di mana lagi sih Pak? Oh, kalau selain di dunia komunikasi visual, saya juga kebetulan tergabung di komunitas guru literasi Jakarta atau biasa disingkat dengan Glitter Jack. Kenapa saya tertarik di dunia literasi? Karena pertama, ayat pertama yang turun adalah Iqra. Bacalah. Hal ini mengajarkan kita atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membaca. Nah, itu yang paling pertama, baca. Lalu kedua, literasi nggak selamanya tentang tulis
atau baca. Ada namanya literasi digital. Oh. Dan segala sesuatunya itu bisa dijadikan literasi. Contohnya, literasi lalu lintas. Kita harus dapat membaca rambu-rambu lalu lintas. Kan kita udah tahu, lampu merah tandanya apa? Berhenti. Lampu hijau tandanya apa? Jalan. Nah, kenapa banyak pelanggaran? Karena kita jarang atau kurangnya literasi dalam diri kita. Acuh sama rambu-rambu lalu lintas. Betul. Nah, kemarin kebetulan di bulan Januari kita mengadakan seminar menulis yang diadakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Dan itu lumayan alhamdulillah diikuti oleh semua wilayah yang ada di Jakarta, bukan hanya di Jakarta Timur atau Barat. Ini Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara sampai ke Kepulauan Seribu. Wah. Dan itu bukan hanya satu jenjang. Kita merangkum semua jenjang. Baik itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan untuk di openingnya kita meminta atau mengundang atau menampilkan pembacaan puisi yang dibacakan oleh teman-teman kita dari SLB. Jadi hal yang mau kita sampaikan adalah literasi milik semua orang, bukan hanya untuk kita, bahkan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang spesial pun dia memiliki hak yang sama dengan tentang literasi. Begitu. Dan untuk bulan Februari kita akan mengadakan acara yang jauh lebih besar lagi. Nah, apa acaranya nanti kita tunggu. Gitu. Nanti pasti di sekolah kamu juga dapat undangan kali untuk ngikutin acara kita. Itu kita mengusung namanya Gumelis. Iya. Gumelis, guru murid menulis. Begitu. Nah, kalau Gumelis sendiri kan dalam bahasa Sunda itu artinya centil. Centil. Iya, Gumelis. Maaf, lidahnya bukan lidah Sunda, jadi kurang fasih ya nyebutin Gumelisnya. Gak apa-apa. Iya, dengan asumsi bukan maksud centilnya dalam hal negatif, tapi kita harus mempercantik diri dalam sebuah literasi. Gitu. Tunggu bulan Februari ini akan ada acara Gumelis dari Glitter C. Nah, terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan yang Bapak mau sampaikan ke kita nih para murid? Pesannya ya. Jujur kalau saya ngelihat, saya punya kekhawatiran atau sedikit sedih ngelihat dunia pendidikan yang muridnya atau anak didiknya kurang hormat terhadap gurunya. Bukan saya ngomong kayak gini bukan maksud saya minta dihormatin, tapi mohon maaf kalau untuk yang beragama lain, tapi di agama saya mengajarkan merendahkan seorang guru, hilang keberkahan sebuah ilmu. Jadi yang saya harapkan adalah adab. Adab. Karena percuma kita punya skill tinggi, kita pintar, kita hebat, tapi nggak punya adab. Nah, saat ke guru kalian hormatin, karena guru kalian adalah orang tua di dalam sekolah. Jadi yang paling penting adalah adab. Skill, pengetahuan bisa dicari, tapi adab itu berasal dari dalam hati. Nah, gitu guys pesan-pesan dari Pak Agus. Jadi percuma punya skill tapi kalau nggak ada adab. Betul. Karena keberkahan itu dari diri kita sendiri ya Pak sebenarnya Pak. Kalau kita punya adab yang bagus, pasti keberkahan ya ke kita lah pasti Pak. Soalnya sedih banget. Beberapa kali saya sempat melihat di televisi berita murid atau siswa yang menganiaya serem banget ya Pak, seorang guru sampai berujung maut. Itu sedih jujur.
Yaudah guys, kita akhirin dulu ya podcast kita kali ini. Sekian dari aku, Cinta Anggraini dan Pak Agus. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow sosial media P2KPTK Jakarta Timur. See you guys, bye-bye. Bye.